Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من النار. Hadirin ikhwah sekalian dimuliakan Allah, begitu juga santri-santri kami yang saya muliakan. Pertama-tama puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu. Di malam hari ini kita bisa melanjutkan kembali pertemuan kita dari kajian-kajian seputar tauhid. Untuk kajian kita di malam hari ini, jadi kita ini punya kajian kitab Subulus Salam. Ya, kitab Subulus Salam itu syarah apa? Terhadap kitab Nawaqidul Islam. Ya. Di malam hari ini kita akan membaca kitab tauhid yang lain. Jadi kita ingin agar antum, begitu juga kaum muslimin, ya terlebih khusus mereka yang bersama-sama dengan kita dalam meniti jalan salaf ini mengerti dan familiar terhadap kitab-kitab ulama. Ya, tauhid para ulama-ulama dakwah Najd, ulama-ulama dakwah Najdiyah. Karena di abad modern ini mereka lah yang melalui pelopornya yaitu Syekh Muhammad Abdul Wahab, ya, muncul kembali dakwah salaf. Ya. Jadi jangan kita ini salah paham nanti. Karena banyak sekarang orang terjadi salah paham. Menafsirkan kitab Muhammad bin Abdul Wahab dengan orang-orang yang enggak sejalan dan enggak sepaham dengannya, akhirnya runyam persoalan. Ya, kita pernah contohkan di antaranya seperti buku MKS. Ya, memahami kalimat syahadatnya Ustaz Yazid. Itu ya membahas pembatal-pembatal keislaman dengan mengutip penjelasannya Syekh Ali Hasan bin Abdul Hamid. Padahal ya dalam konsep iman keduanya beda. Jadi nggak akan ketemu. Makanya syarahnya kita katakan atau penjelasannya kita katakan ya itu merusak kitabnya. Merusak apa yang dimaukan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Ya. Ini biar antum tahu betul-betul bahwa memang ini terjadi, kita bukan mengada-ngada. Kemudian kita pengen memperkenalkan kitab-kitab Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, murid-muridnya,
Ya, begitu juga anak-anaknya. Kitab Qurratul Uyun Muwahhidin. Itu siapanya? Cucunya. Ya. Siapa namanya? Abdurrahman bin Hasan. Ya, itu ta'liq terhadap kitab siapa? Terhadap kitab ya Taisir Azizil Hamid syarah terhadap kitab tauhid. Nah, jadi itu ada ilmu tersendiri. Itu baru ulama-ulama abad 12 nih, abad berapa? Abad 17 18 Masehi kira-kira. Ya. Ini perbedaan abad Hijriah sama Masehi itu berapa tahun? 600 tahun ya. Belum lagi kalau kita merujuk kepada kitab-kitab para ulama salaf, makin butuh lagi kita pengetahuan yang banyak. Ini kita baru membahas kitabnya siapa? Para imam dakwah Najdiyah. Nah, tadi kita katakan kitabnya Syekh Abdurrahman bin Hasan. Apa judulnya? Qurratul Uyunil Muwahhidin. Kita baca setiap hari apa? Setiap hari Sabtu. Itu ta'liq terhadap ya kitab tauhid. Ada kitab tauhid. Begitu juga Syekh Abdurrahman bin Hasan punya kitab Fathul Majid syarah ya terhadap ya kitab tauhid. Ya. Nah, yang pertama kali mensyarah kitab tauhid itu siapa? Itu syarah judulnya Taisir Azizil Hamid. Ya. Nah, kitab Taisir Azizil Hamid ya itu ditulis oleh Syekh siapa ingat? Nah, antum mau jawab? Syekh Sulaiman bin Abdullah ya bin Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullahu taala. Jadi muara dari syarah kitab tauhid itu apa? Aslinya kitab tauhid ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Nah, syarah yang menjadi apa? Menjadi sumber dari syarah-syarah yang ada setelahnya itu tulisannya Syekh Sulaiman bin Abdullah. Nah, sekarang kita akan baca kitabnya Syekh Sulaiman bin Abdullah yang lain. Ya, Syekh Sulaiman bin Abdullah. Beliau ini seleting ya sepantaran sama Syekh Abdurrahman bin Hasan. Cuman ya umurnya pendek. Kenapa? Siapa yang tahu ceritanya? Karena dibom ya dibawa ke kuburan oleh tentara Turki ya, kemudian tubuhnya yang lemah itu ya ditembak dengan musuh, dengan bom, dengan meriam. Bayangin, manusia ditembak dengan meriam. Apa yang terjadi? Ya berantakan, semua berantakan, berpencaran. Ya. Dalam usia yang masih muda. Nah, ini kita akan baca keterangan Syekh Shalih Fauzan, nanti ada di situ. Tapi ulama rahimahumullah ya dengan ilmunya kekal namanya. Artinya walaupun orang yang udah nggak ada, tapi namanya masih disebut orang masih mendoa. Itu fadl ilmu, utama ilmu. Ya. Kalau kamu cuma jadi pemain sepak bola, umur 40 udah nggak dilihat. Ya. Tapi kalau ulama makin tua dia makin sepuh. Ya, petinju kalau makin tua kepake apa? Dibuang, campakan juga. Kalau pakai lihat Mike Tyson, masih kepake. Enggak, paling cuma kepake buat lucu-lucuan doang. Nih, buat hiburan. Tapi ulama makin bertambah ilmunya, semakin apa? Semakin sepuh dia, semakin dihormati ilmunya. Nah itu, ya keutamaan ilmu. Biar kalian tahu. Ya, semakin didengar ucapan. Dan kalaupun dia meninggalkan karya tulis, ya, apabila karya tulis itu bermanfaat, itu akan senantiasa harum. Lihat kitab Syekhul Islam Ibnu Taimiyah,
Ya. Berapa abad antara kita dengannya? Ya. Ratusan abad. Namun namanya tetap harum disebut oleh kaum muslimin. Umat Islam senantiasa mendoakannya. Begitu. Itu fadlul ilmu, utamaan ilmu. Utamaan orang yang memiliki ilmu. Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Apakah sama antara orang yang tahu dengan orang yang enggak tahu? Tidak sama. Nah ini, kita enggak berpanjang lebar di sini. Insyaallah kajian kita kita akan masuk kepada pembahasan nama kitabnya adalah Dalail. Ya. Dalail yang artinya dalil-dalil. Jadi sini dalil-dalil. Fi hukmi muwalati ahli isyrak, tentang hukum memberikan loyalitas kesetiaan kepada para pelaku kesyirikan. Jadi dari judulnya kita tahu ini membahas tentang apa? Tentang wala wal bara. Ya. Apa sih wala wal bara? Wala itu nanti dijelasin, ya, kesetiaan. Bara itu kebencian. Nah ini konsekuensi tauhid. Bahkan Syekh Shalih bin Abdul Aziz al-Syekh, mantan Menteri Agama Arab Saudi, putra dari Mufti Saudi sekarang. Dia menjelaskan bahwa wala wal bara itulah la ilaha illallah. Jadi la ilaha illallah yang kita ucapkan itu menuntut adanya wala, kesetiaan. Ya. Kesetiaan kepada siapa? Kepada sesama mukminin. Kepada sesama pemeluk la ilaha illallah. Dan menuntut juga kebalikannya. Apa kebalikannya? Bara'ah, kebencian. Benci kepada siapa? Kepada siapa aja yang memusuhi kalimat la ilaha illallah. Nah sekarang ini lagi ramai disuarakan, nggak boleh ada kebencian. Sampai sama orang kafir nggak boleh benci gitu. Jadi itu adalah seruan kepada kekufuran. Orang yang punya kaidah begitu, saya yakin dia duluan yang nggak mau menerapkan kaidahnya. Coba samperin rumahnya, gaplok anaknya, kamu pasti digaplok juga sama dia. Kenapa? Karena dia cinta, maka dia benci sama orang yang memusuhi orang yang dia cintai. Karena dia cinta kepada anaknya, kamu ganggu anaknya, kamu jadi musuhin. Ya. Nah gitu juga orang yang cinta kepada Allah, maka orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya, kita benci. Jadi nggak bisa cinta itu tanpa kebencian. Perhatikan nih kaidah. Rasyid mana Rasyid? Oh nggak kelihatan. Ada di atas. Jadi nggak bisa cinta tanpa kebencian. Kamu cinta sama orang tua kamu? Cinta nggak? Tiba-tiba kamu dengar orang tua kamu disakiti orang, marah nggak kamu sama orang itu? Atau orang itu nggak boleh benci. Ya, itu kaidahnya mereka. Jadi orang-orang yang menyuarakan kecintaan tanpa kebencian, kita apain dia? Coba kita gaplok aja anaknya. Ya, kalau dia nggak marah, kita acungin jempol. Jagoan kamu. Konsisten sama kaidah kamu. Ya, konsisten geblek. Ya kan? Geblek konsisten gitu. Istrinya diganggu, anaknya diganggu, ya, dia nggak marah. Konsisten geblek, ya. Nah itu jelas nggak benar ya seperti itu. Kita nggak mau ikut-ikutan sama kaidah yang begitu. Kenapa? Karena kecintaan yang betul itu menuntut apa? Adanya kebencian. Nah, itu pahami betul-betul itu. Ya, itu kecintaan yang betul menuntut adanya kebencian.
Oke, kalau diterusin nggak ada selesainya. Kita masuk. Jadi judulnya apa? Ad-Dalail. Apa sih dalail? Dalil-dalil. Jadi isinya dalil semua. Temanya tentang wala wal bara. Nanti dijelasin bahwa buku ini spesial. Kenapa? Karena ditulis oleh Syekh Sulaiman saat tentara Turki menyerang Diria. Lagi dikepung di Diria. Ya. Kemudian dilihat ada penduduk-penduduk Badu di luar Diria. Begitu juga penduduk-penduduk yang ada tinggal di Diria membelot sama tentara Turki. Ikut musuhin apa? Kerajaan Saudi yang pertama. Ditulis oleh Syekh Sulaiman buku ini. Ya, sehingga mengobarkan semangat perjuangan. Gara-gara buku ini akhirnya dia dibunuh. Akhirnya Syekh Sulaiman dibunuh. Ya, yang lainnya dari keluarga Ali Syekh, turunan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dibuang ke Mesir. Ya, imamnya Imam Abdullah ketika itu, rajanya dibawa sampai ke Istanbul dan dipenggal di sana. Kepalanya diarak di Hagia Sophia. Tahu ya, Hagia Sophia? Sekarang lagi rame kaum muslimin, ya, euforia pada di situ. Ya, tempat dipenggalnya, ya, Raja Saudi yang membela tauhid, yang memperjuangkan akidah la ilaha illallah. Ya, karena Turki pada zaman itu adalah kuburi, nyembah kubur. Ya, kalau kita lihat fatwa para imam dakwah Najdiyah itu difatwakan kafir, negara kafir. Tentu ini berat bagi orang-orang Arab untuk mendengar ini. Ya, kita tahu. Tapi apa boleh dikatakan? Boleh, memang realita kenyataan. Ya, para ulama tarikh menulis persoalan ini. Ya. Oke, nanti kita dapati itu insyaallah di sela-sela penjelasan dari Syekh Shalih Al-Fauzan. Kemudian penulisnya siapa yang disebutkan? Al-Imam Al-Allamah Sulaiman ibn Abdullah bin Muhammad ibn Abdul Wahab. Ya, jadi kita bilang ini seleting. Kenapa sama Syekh Abdurrahman? Ya. Ada Syekh Abdurrahman, namanya Abdurrahman bin Hasan bin Muhammad bin Abdul Wahab. Syekh Muhammad punya anak Abdullah, punya anak juga Hasan, Abdullah punya anak Sulaiman, Hasan punya anak Abdurrahman. Ya, sama-sama di level cucu, ya, generasi pertama Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah taala. Oke. Buku ini, yaitu buku yang kita pegang, adalah yang dicetak dengan syarah Syekh Shalih Fauzan, yaitu Ittihaf atau Ithaful Afadil judulnya, bisyarah Risalatid Dalail fi hukmi muwalati ahli al-isyraq. Dan ada juga, ya, buku yang hanya mencetak matannya aja, ya, tanpa syarah Syekh Shalih Fauzan. Nah, ini diantara buku para ulama-ulama dakwah Najd yang jarang dibahas. Ya. Jadi kita ini sebenarnya ada berapa agenda. Kita udah bahas Nawaqidul Islam, kita masuk sini juga. Nanti kita akan bahas juga buku, ya, Mufidul Mustafid. Ya, insyaallah menjelang. Oke, Mufidul Mustafid fi kufri tarikit tauhid. Kita baca sekarang muqaddimah dari Syekh Shalih Al-Fauzan. Ini ada di halaman 13. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.
Amma ba'du fa inna mu'allif hadhihi ar-risalah wal Imam Syekh Sulaiman bin Syekh al-Imam Abdullah Ibn al-Imam al-Mujaddid Muhammad bin Abdul Wahhab. Penulisnya adalah Syekh Sulaiman, ya, beliau imam, syekh, anak dari seorang imam, itu syekh juga, itu Syekh Abdullah, ya, cucu dari al-Imam Mujaddid Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah. Itu keturunan ulama dia. Ya, diisukan bahwa Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab ini, ya, nggak jelas bergurunya. Ini kerjaannya semua, kerjaan orang-orang sufi kuburi. Kenapa kita bilang begitu? Karena bapaknya sendiri qadhi, seorang hakim di Uyainah, ya, di atas mazhab Hanabilah. Ya, paman-pamannya juga ulama. Ya, di samping itu dia juga melakukan rihlah ke thalabul ilm. Pertama pergi ke mana? Ke Biladul Haramain, Makkah, Madinah, mengambil ilmu dari ulama di sana. Di antaranya yang terkenal Muhammad Hayat As-Sindi. Ya. Kemudian pulang. Kemudian berangkat lagi ke mana? Ke Basrah, ke Irak. Ya. Kemudian pulang, kemudian berdakwah. Ya, lebih lengkapnya untuk bisa lihat pada sirah beliau. Jadi Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab sendiri adalah, ya, keturunan dari silsilah ulama. Fahuwa min sulalati ilmin wa tahqiqin wa tauhid. Jadi Syekh Sulaiman penulis kitab ini, ya, itu dari silsilah ilmu, tahqiq dan tauhid. Bahwa para orang tuanya sendiri, kakeknya sendiri, begitu juga engkongnya, buyutnya, semua ulama. Jadi untuk menciptakan seorang itu alim itu butuh bi'ah, butuh lingkungan. Ya. Karena itu yang pertama kali ditempuh oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, ya, saat Amir di Riyah, yaitu penguasa di Riyah, ya, Imam Muhammad bin Saud. Makanya diambil negaranya namanya apa? Saudiyah, dari keluarga Saud bin Bani Saud. Yang pertama kali menyambut dakwahnya siapa? Ini Amir di Riyah. Yang pertama kali dicari adalah siapa yang bisa melindungi dakwah. Ini juga yang ditempuh Nabi SAW. Bukan merebut kekuasaan, ya, bukan mengkudeta penguasa Mekah, enggak, ya, atau bikin konspirasi untuk merebut, ya, kerajaan Habasyah misalnya, enggak. Siapa yang bisa melindungi dakwah? Kemudian dakwah itu terlindungi, sebarkan ilmu. Baru ketika itu penegakan amar ma'ruf nahi munkar. Itu yang ditempuh oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Jadi lahir dari lingkungan seperti itulah orang-orang yang berilmu. Qala wa huwa hafidul Imam al-Mujaddid. Beliau ini adalah cucu dari Imam Mujaddid. Wa ibn Syekh Abdullah ibn Muhammad, dan anak dari Syekh Abdullah bin Muhammad alladhi khalafa waliduhu Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab fil imamah ba'da mautihi. Jadi ayahnya, ya, Sulaiman bin Abdullah, ayahnya itu Abdullah Imam. Ya, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, ya, mengamanahkan kepemimpinan dalam urusan agama itu kepada bapaknya Syekh Sulaiman. Ya. Jadi urusan fatwa, hal-hal yang berkaitan dengan keagamaan sampai sekarang, yang menduduki kursi, ya, sebagai mufti itu siapa? Dari keturunan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Maka disebut dengan julukan Al-Syekh. Sekarang ini adalah Syekh Abdul Aziz, ya, Al-Syekh, ya, walaupun nggak mesti juga. Seperti misalnya Syekh bin Bas itu bukan dari keturunan Al-Syekh, tapi sebelumnya Syekh Muhammad bin Ibrahim itu dari keturunan Al-Syekh. Ya, ini bagus. Jadi bukan karena keturunan tapi karena ilmu.
Buktinya masuk selain dari Al-Syekh. Itu juga Abdullah, ya, Abu Butain itu bukan dari Al-Syekh, tapi karena ilmu. Wulida Syekh Sulaiman sanata 1200 min al-hijrah. Syekh Sulaiman ini lahir pada tahun 1200 Hijriah. Yani qabla wafati jaddi bi 6 sinin. 6 tahun kemudian Syekh Muhammad bin Abdul Wahab meninggal. Syekh Muhammad bin Abdul Wahab itu wafat pada tahun 1206. Lahirnya tahun 1115. Ada yang bilang 1111. Wa hafidhal Qur'an. Ya, washtaghala bi talabil ilmi ala ulama'id diriyah. Dia juga hafal Quran. Itu kunci pertama menjadi seorang alim, hafal Quran. Ustaz yakin kalau kalian hafal Quran, kalian mendahulukan Quran, maka Allah akan mudahkan kalian untuk memahami ilmu-ilmu yang lain. Ya, Allah akan mudahkan. Washtaghala bi talabil ilmi ala ulama'i diriyah, dan menuntut ilmu dari ulama diriyah. Ini diriyah ini, ya, ibu kota atau negeri Saudi yang pertama. Waktu itu namanya belum Saudi, ya, nggak disebut sebagai Saudi. Ya. Dan wilayah Najd saat itu, ya, dipimpin dengan keamiran-keamiran. Di Uyainah ada amirnya sendiri. Di Uraymila ada amirnya sendiri. Ya, di Riyah amirnya sendiri. Dan ketika itu mereka nggak ada di bawah kekuasaan, ya, kekhalifahan Ottoman. Jadi kalau kalian masuk Google, ya, Daulah Ottoman, nanti keluar tuh peta, ambil gambar dia keluar peta, nggak masuk Najd itu. Itu bukan kata saya. Ya, Google aja bilang begitu. Begitu juga para ulama kita mengatakan bahwa memang, ya, Najd tidak berada di dalam wilayah Ottoman. Jadi nggak bisa. Ini orang-orang, ya, Haroki ini jahat. Ya, mereka pengen melegalkan sikap mereka kontra dengan pemimpin-pemimpin zalim, berontak dengan pemimpin-pemimpin zalim dengan membuat kedustaan. Apa katanya? Muhammad bin Abdul Wahab aja berontak, katanya. Sama, ya, kekhalifahan Ottoman. Enggak, ya, benar enggak? Dia enggak berontak pada kekhalifahan Ottoman. Ya, karena memang tidak pernah berada di bawah wilayah kekuasaan Daulah Ottoman. Gitu ya. Washtaghala bi talabil ilmi ala ulama'i diriyah fi mukhtalafil funun. Ya, dia menuntut ilmu kepada ulama diriyah dalam, ya, beragam macam disiplin ilmu. Fabaraza fit tauhid wal fiqh wat tafsir wa ilmu hadis, sehingga dia menonjol dalam ilmu tauhid, fikih, tafsir dan ilmu hadis. Maka ada yu'addu minal muhadditsin, sehingga dia masuk ke dalam, ya, kalangan yang disebut sebagai muhadditsin, orang yang, ya, menyibukkan diri dengan ilmu hadis. Ngerti? Ya, ya, ilmu hadis dirayatan wa riwayatan. Ya, dirayatan wa riwayatan. Yashhadu lidzalika kitabuhu Taysir Aziz al-Hamid fi syarh kitab at-tauhid. Barang siapa yang pengen lihat buktinya, lihat aja kitab Taysir Aziz al-Hamid. Ya, dalam kitab Taysir Aziz al-Hamid syarah terhadap kitab at-tauhid itu banyak, ya, dimuat di situ, ya, faedah-faedah seputar hadis. Ya. Nah, kitab Taysir Aziz al-Hamid ini juga sebenarnya bukan barang baru di negeri kita. Ya. Ini sudah pernah diajarkan oleh tong-tong kita. Ya. Diterjemahkan oleh Ja'far Sujarwo. Ya, ini dari, ya, kalangan militer bahkan, dan diajarkan, ya, di Kodam Brawijaya Malang. Hebat ya? Dibacakan sampai selesai, kemudian dicetak dan bisa dan dijual, dan sampai sekarang masih ada naskahnya kalau mau.
Ada yang dalam bentuk 3 jilid, ada yang dalam bentuk 1 jilid. Kebenaran tauhid Wahabi. Ustaz Abu Hatim punya. Tahun 70-an. Ya, antum belum ada. Ya. Bahkan dakwah salafiyah yang diklaim, ya katanya muncul dakwah salafiyah itu di era tahun 90. Ya kalau ngitungnya dari Syekh Albani ya wajar. Tapi kita nggak begitu. Kita nggak mau ngitung dengan hitungan mereka. Kita lihat bahwa dakwah salafiyah itu di era modern dari dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Tahun 70-an udah diajarin kita Taisir Azizul Hamid di Padang Brawijaya. Ya. Itu. Yashhadu bidzalika kitab wa Taisir Azizul Hamid fi syarh kitab at-tauhid. Bukti bahwa dia ini Syekh Sulaiman ini termasuk ulama hadis. Ya antum bisa lihat dalam kitab Taisir Azizul Hamid fi syarh kitab at-tauhid, dari saya bilang menjadi muara dari syarah kitab tauhid sendiri. Alladhi hafila bi ilmi al-athar, yang penuh dengan ilmu hadis. Wa ilmu tauhid, dan ilmu tauhid wa ilmu tafsir, dan juga ilmu tafsir. Fa'auda fihi min kunuzil ilmi mimma talaqqahu an masyayikhihi. Ditaruh di situ ya banyak dari faedah ya dari ilmu-ilmu yang banyak yang dia ambil dari guru-gurunya. Jadi antum bisa dapetin ya pengetahuannya Syekh Sulaiman kalau antum baca kitab Taisir Azizul Hamid. Jadi yang kita baca ini yang banyak dibahas oleh ustaz-ustaz sekarang itu kitab tauhid matanya. Ya. Kalau udah mau naik level dikit biasanya pakai syarahnya Syekh Shalih Fauzan. Gitu loh. Syarah ulama sekarang. Abad 20. Ya, makin mantep lagi baca apa? Misalnya kayak kita baca Qurratu Uyunul Muwahhidin, bertaklim terhadap kitab tauhid. Ya, yang makin berat lagi, makin berbobot lagi, baca apa? Fathul Majid. Ya, makin naik lagi baca Taisir Azizul Hamid. Ya, mungkin antum nggak akan ambil itu di sini, tapi kalau antum terus menuntut ilmu, insyaallah antum ambil di tempat-tempat yang lain. Cuma hati-hati dari paham mujtahid. Nah, murjiah juga baca kitab tauhid, ya, mengajarkan kitab tauhid. Bahkan kita bilang siapa? Utsman bin Mansur, ya, menulis syarah terhadap kitab tauhid, tapi di atas akidahnya Daud bin Jirjis. Kalau mereka punya kiblat sendiri, gampang ketahuan. Ini masalahnya mereka nggak pakai kiblatnya mereka itu katanya sama si Muhammad Abdul Wahab. Ya, lanjut. Qala dzalika li'anna dir'iyah fa'auda fi min kunuzil ilmi mimma talaqahu an masyayikhihi. Syekh Sulaiman memuat dalam kitab Taisir Azizul Hamid beragam macam ilmu yang dia ambil dari guru-gurunya, ya, dan dari apa yang dia baca dari kalam ahlul ilm. Jadi di Dir'iyah itu banyak buku. Ya, dikisahkan bahwa sepulangnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dari Rihlah, ya, bepergian mencari ilmu ke Irak, itu pulangnya bawa banyak. Jadi antara ya apa? Ya, syarat untuk kita menciptakan bi'ah ilm, ya, menciptakan ya lingkungan yang cinta kepada ilmu adalah takwinul maktabah. Bikin maktabah, bikin perpustakaan. Walaupun sedikit kecil. Tapi kalau antum meneruskan ilmu kemana-mana, ya, antum mesti ikatin, ya, kencangkan ikat pinggang, jangan dikit-dikit jajan kebab, jajan shawarma, gitu kan? Kalau di sana shawarma gitu ya. Di sini namanya kebab Turki apa segala.
Enggak mau jajan. Buat apa? Buat beli kitab. Gitu. Dikirimin duit sama orang tua, mau beli kitab. Makanya para penuntut ilmu yang benar-benar belajar dulu itu kurus kering. Kenapa? Karena uang makannya dia banyak, beliin kitab. Gitu. Kurus kering di sana sampai sini gemuk. Gitu. Ya nggak pernah ketemu tempe, ketemu tempe. Ya. Mau tempe itu berbinar-binar. Berapa tahun di negeri orang pulang ketemu tempe berbinar-binar gitu. Ya antum di sini mungkin ketemu kambing bakar. Itu pengalaman. Jadi harus ngapain? Harus takwin maktabah. Harus mulai nyicil, nggak apa-apa. Sekarang pakai terjemahan Ustaz. Jangan dibuang terjemahannya nanti. Simpen terjemahan. Walaupun udah mulai beli kitab Arab, simpen. Gitu. Walaupun belum bisa baca, tapi yang penting ada semangat. Ya, nanti insya Allah bukakan ilmu itu. Ya. Ustadznya pakai kitab Arab, karena belum bisa baca. Cuma lihat ya, gitu. Tapi yang penting ya antum berada di atas jalan menuntut ilmu, nanti bismillah antum bisa. Ikut imam. Oke. Dzalika li'anna dir'iyya kana fiha maktabatun zakhiratun bil kutub allati jaladaha jaddu al-imam mujaddid min mukhtalafil aqalim fi rahalatihi. Karena Diriyah ketika itu di situ ada perpustakaan besar, ya, yang dibentuk oleh kakeknya yaitu Al-Imam Mujaddid Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab min mukhtalafil aqalim fi rahalatihi, dari beragam macam tempat yang pernah dia kunjungi, ya, dalam perjalanan dia menuntut ilmu. Qala mimma tawaffara fi hadhihi al-maktabah min al-kutub al-mustansakhah. Begitu juga terdapat dalam perpustakaan itu, ya, banyak dari kitab-kitab yang disalin. Ya, karena orang dulu tuh, ya, belum banyak percetakan. Ya, ada ulama nulis kitab, ya, dicari salinan jadi nyalin aja. Sekarang antum gampang. Ya. Download PDF, bawa ke mana? Bawa ke Aladin, cetak PDF, bayar. Ya. Bahkan dulu, ya, di masa-masa kita mesti nunggu orang yang impor buku. Oh, sekarang masuk aja ke maktabah wakfiyah, download PDF, kemudian kasih filenya ke, ya, percetakan yang cetak PDF, jadi buku. Walaupun lebih mahal sedikit daripada aslinya, tapi paling nggak antum nggak nunggu kelamaan. Enak sekali. Ya, sarana mencari ilmu gampang, tapi semangatnya berkurang. Kalau dulu orang nyata disalin. Abu Hafsah punya kitab, belajar dari guru siapa? Nah, kitabnya itu pinjam. Ya, kalau dikasih, kadang nggak dikasih. Oh, iya. Kadang nggak dikasih. Nah, di antara, ya, sebab seorang itu ilmunya bisa diambil kalau kuat penjagaannya terhadap kitabnya. Jadi dia nggak kasih pada sembarangan orang. Oh, ini orang suka ngopi, ntar kitab gua kena kopi. Nggak dikasih itu biasanya. Loh, iya tuh, nggak dikasih. Ya, kalau dikasih udah disalin. Salin kadang berjilid-jilid disalin. Ntar dibawa pakai apa? Pakai keledai. Anda bisa buka peta itu dari Irak kemana? Ke Najd. Kalau sekarang sejam sampai. Dulu berbulan-bulan, Mas. Orang nuntut ilmu keringetan. Sampai dikisahkan bahkan di masa salaf dulu atau di masa para ulama-ulama dulu, ada yang nuntut ilmu sampai minum air kencingnya sendiri. Antum ber-AC, ya, nggak pakai AC, ada kipas angin. Nah, ya, udah gitu seminggu sekali
ya gelendotan sama emak bapaknya lah. Ini mah laki-laki apa? Ya, jadi harus jadi laki-laki. Ya, jadi laki-laki. Maka pelajaran bela diri itu bagus. Jadi kalian supaya ya kalian menjadi orang-orang yang tangguh. Qala fa kana 'atifan 'ala talabil ilmi. Dan dulu beliau itu Syekh Sulaiman ini ya ukuf. Apa itu? Akifan itu iktikaf. Bahasa gitu. Ya. Kemana-mana selalu dilihat dalam kondisi menuntut ilmu. Itu namanya ukuf. Kayak orang iktikaf mulazimun lah, selalu di masjid. Orang iktikaf. Yang orang yang ukuf sama ilmu begitu juga. Dikit-dikit selalu dia ittila, selalu buka buku. Ya. Talaqiyan, ya, mengambil ilmu wa qira'atan, atau dia membaca ilmu wa tadrisan, atau dia ngajar. Muter aja. Ya, rutinitas gitu. Kalau enggak dia baca, ya, dia ngajar atau dia belajar sama orang. Hatta innahu jalasa litadris wa huwa saghirus sin. Sampai-sampai dikisahkan bahwa dia masih kecil udah ngajar. Syekh Sulaiman. Wa tawalla al-qada wa ad-da'wah ila Allah wal hisbah wal amr bil ma'ruf wan nahy 'anil munkar. Dan dia juga ya memikul jabatan sebagai qadhi di zamannya. Ini meninggalnya usia 30-an. Berarti sebelum usia 30 dia jadi qadhi. Qadhi itu apa Pak sekarang? Di kita hakim agung. Nah, itu. Jadi dengan kesungguhan kita bisa capai cita-cita itu. Bisabri wal yakin tuna imamatul fiddin. Dengan kesabaran, keyakinan, kepemimpinan dalam agama itu bisa diraih. Atau dalam apa aja. Ya. Wa da'wa ila Allah wal hisbah, dan juga ya dia memiliki jabatan ya dalam dakwah ke jalan Allah dan juga dalam amar ma'ruf nahi munkar. Wa kana ghalibu waqtihi fil istighal bil ilm. Dan mayoritas waktunya itu dia habiskan dalam ya persoalan ilmu. Fa kana la yakhruju ila al-aswaq wala ila al-muntazat. Bahkan Syekh Sulaiman enggak pernah keluar ke pasar. Ya, enggak datang ke bakola. Apa itu bakola? Toko kelontong, cok misalnya. Nah, menyibukkan diri dengan yang begitu. Wala ilal muntazat, atau keluar sekedar tamasya. Enggak. Wa inna kana ghalibu waqtihi fi talab al-ilm wa tahsil. Mayoritas waktunya dihabiskan untuk mencari ilmu dan menggali ilmu. Wa kana dha ghairatin qawiyyah ala dinillah, karena itu dia memiliki kecemburuan yang besar terhadap agama Allah. Qala wa taqabil Imam Syaukani, dan dia juga termasuk yang sempat ketemu sama Imam Syaukani. Syaukani di mana? Di Yaman. Ya, ini imam yang masyhur ya, dan juga memiliki kitab yang ya bermanfaat yang masih dibaca oleh kaum muslimin sampai saat ini. Ya. Wa akhadha minhu ijazatan fi ilmi al-hadits, dan beliau mengambil dari Imam Syaukani ijazah dalam periwayatan ilmu hadis. Ini sedikit tentang Syekh Sulaiman bin Abdul Wahhab, ya, bin Abdullah bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala. Ada pertanyaan? Ya, ini ada ikhwan yang kasih saran pakai mic yang nempel di TV, Anda malah terganggu. Ya, terganggu sama apa? Sama kabelnya itu. Lebih suka pakai ini. Nah, baik, kalau nggak ada pertanyaan, kamu dapat?
Bangun. Siapa penulis kitab Taisir Azizil Hamid? Ayo. Ada apa nggak bisa jawab? Abdurrahman, bangun. Sulaiman bin Abdullah bin Muhammad bin Abdul Wahab. Oke. Ijlisa barakallahu fik. Kamu. Umam. Buku apa lagi yang ditulis oleh Syekh Sulaiman bin Abdullah? Enggak usah duduk. Kamu bangun. Kitab apa lagi yang ditulis oleh Syekh Sulaiman bin Abdullah? Selain Taisir Azizul Hamid tadi. Kamu Ibrahim, bangun. Kan tahuan ya. Saya bisa jawab, tunjuk tangan. Indah, Abu Hafsah. Dalail. Kitab yang kita baca ini. Ya, kitab Dalail fi hukmi muwalati ahli isyraq. Jelisu. Duduk semuanya. Kamu. Khabar, siapa? Nama siapa sih? Ubaid. Kamu jangan kayak gitu dong, aduh. Kalau lihat kamu itu pengen ketawa gitu loh. Gak usah ketawa, diam dulu, tenang. Apa sih isi kitab Dalail? Dijelasin tadi ya kesimpulannya. Kamu. Siapa namanya? Bangun. Siapa namanya? Said. Karena lupa. Apa isi kitab Dalail? Dalail tentang apa? Nah gitu ya, jadi kalian dalam mencatat faedah itu nggak mesti tulis semua yang diucapin sama saya, tulis nggak usah, nggak akan keburu. Tapi dari apa yang disampaikan itu ada simpulnya aja. Judulnya Dalail, isinya ini, gitu aja harus. Jadi ketika apa yang disampaikan tangkap simpul. Paham? Nah kamu, kaget kamu, lamun lagi. Apa sih isinya kitab Dalail? Al-wala wal bara. Masya Allah. Sekarang kita makin naik pertanyaannya. Jadi suruh. Ya, apa wala wal bara? Man yuji. Siapa yang bisa jawab? Tunjukkan. Apa sih wala wal bara? Hamid Adam. Yang benar dong. Kecintaan kepada siapa? Kebencian. Ya, kecintaan kepada muslimin dan kebencian kepada orang-orang kafir. Makanya menukik sekarang. Kapan buku ini ditulis? Menejid, siapa yang mau jawab? Salah sendiri, nggak ada pertanyaan, jadi Ustaz yang nanya. Kapan buku ini ditulis? Menejid, siapa yang mau jawab? Valen. Nah, Valen. Valen siapa namanya kamu? Valen? Valentino? Oh, Valen Herlino. Kapan buku ini ditulis?
saat tentara Turki mengepung Diriyah. Apa negara Saudi yang pertama namanya? Diriyah ya. Udah pernah baca kan sejarahnya Syekh Muhammad? Ya, dari Uyainah ke Uraymila, kemudian berdakwah diusir, ya, sempat ditampung, ya, kemudian diusir lagi sampai akhirnya pergi ke Diriyah dan ditampung oleh penguasa Diriyah. Baik, jazakallahu khair wa barakallahu fiik. Ini yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wa jazakumullahu khairan.